Di kursi kulit Italia yang mengilap, Raka Pratama merebahkan punggungnya sambil menatap keluar jendela kaca lantai ke-7 Menara Pratama di Koridor Sudirman, Jakarta, hamparan lampu kota yang baginya terasa seperti papan catur yang bisa ia geser sesuka hati. Lantai marmer hitam, lukisan-lukisan mahal yang harganya setara rumah-rumah di pinggiran kota, dan panorama 180 derajat ke arah kemacetan sore Jakarta, semuanya disusun untuk satu tujuan, mengingatkan siapapun yang melangkah ke kantor itu bahwa di ruangan ini, kuasa berbicara lebih nyaring daripada nalar. Raka tertawa, tawa besar yang bergaung di dinding marmer ketika menimang setumpuk kertas tua yang kusam. Kalau ada yang bisa menerjemahkan ini sampai tuntas, katanya, menahan senyum sinis, seluruh kekayaanku jadi miliknya. Ia menekankan kata-kata itu seakan-akan sedang mempertunjukkan trik sulap. Di bawah sinar lampu gantung, kertas-kertas itu tampak rapuh sekaligus misterius. Huruf-huruf berjalin dari alfabet yang syarat sejarah, aksara Arab, karakter Tionghoa klasik, serpihan Sanskerta, bahkan coretan yang tak mudah dipetakan ke bahasa manapun. Sebuah teka-teki yang, di kepala Raka, akan jadi panggung untuk membuat orang pintar terlihat bodoh. Seminggu terakhir, ia menyebarkan kabar tantangan penerjemahan abad ini, kabar yang sengaja dibuat bombastis, ke seluruh Jakarta. Grup WhatsApp kampus, forum akademik, komunitas sinologi, pusat studi Timur Tengah, hingga lingkaran-lingkaran sastra kuno, semuanya kebanjiran poster digital dengan foto close-up Raka yang tersenyum miring. Hadiahnya disebutkan gamblang, keseluruhan aset Raka Pratama ditaksir sekitar 8 triliun rupiah. Cat kecil di bawahnya, yang nyaris tak kecil sama sekali, berbunyi, gagal total? Bayar ganti rugi 20 miliar rupiah dan sampaikan permintaan maaf secara terbuka karena membuang waktu tuan rumah. Itulah permainan favorit Raka, bukan sekadar menang, melainkan memalukan orang di hadapan publik. Pak Raka, suara bergetar Santi, sekretarisnya, menyelinap lewat interkom di meja. Para penerjemah sudah datang. Raka menegakkan tubuh, merapikan dasi, lalu menaruh naskah kuno itu di atas meja marmernya yang dingin. Suruh masuk, ujarnya. Bibirnya melukis garis yang sukar dibedakan antara senyum dan ejekan. Pertunjukan dimulai. Pintu ganda terbuka. Udara AC yang dingin menyapu masuk bersama langkah-langkah yang ragu. 5 orang melangkah masuk, masing-masing membawa folder, tablet, dan, yang paling jelas, keraguan. Dr. Samir Alwi, pakar linguistik perbandingan dari Universitas Negeri ternama, berkacamata tipis, auranya teliti dan rasional. Di sampingnya, Profesor Mei Lin Wang, ahli sinologi yang namanya sering muncul di jurnal-jurnal internasional, warga keturunan Tionghoa Indonesia yang tajam bicaranya dan lebih tajam analisanya. Lalu Hasan Rashid, penerjemah veteran dunia Arab Persia, yang dikenal luas di kalangan penerbit agama dan sejarah. Dr. Nadia Putri, spesialis bahasa-bahasa mati yang menghabiskan hidupnya membongkar prasasti, manuskrip, dan liturgi kuno. Dan terakhir, Robert Salim, poliglot flamboyan yang bangga mengklaim menguasai lebih dari 20 bahasa, klaim yang sering memantik perdebatan. Santi menutup pintu perlahan. Waktu seolah melambat. Jam dinding Swiss di ruangan itu mengeluarkan taktik yang terdengar lebih keras dari semestinya. Dari kejauhan, klakson kendaraan di jalan utama terdengar seperti dengung jauh yang tak mampu menembus ketebalan kaca. Di ruang ini, realitas luar seperti dilipat, hanya ada Raka dan mereka, dan naskah tua di atas meja, dalam pertarungan yang akan dipublikasikan ke seluruh kota. Selamat sore, para jenius, sapa Raka, menekankan kata terakhir seperti jarum yang menyengat. Di depan Anda semua ada sebuah naskah warisan keluarga, dokumen paling keras kepala yang pernah mampir ke tanganku.
Ia menyentil-nyentil tepi kertas seolah sedang mempermainkan lawan. Siapapun di antara Anda yang bisa menerjemahkan utuh, akurat, dan koheren, akan kuberi seluruh asetku. Kita bicara tentang triliunan rupiah. Namun, ia mengangkat telunjuk, menahan napas semua orang. Gagal total, Anda bayar 20 miliar rupiah. Dan minta maaf secara publik karena membuang waktuku. Ada jeda hening yang memanjang. Di mata para penerjemah itu, berkedip rasa tertarik dan takut, gabungan adrenalin yang akrab bagi siapapun yang pernah berdiri di ambang penemuan atau kehancuran reputasi. Pak Raka, suara Samir Alwi terdengar hati-hati. Ketentuan, gagal total, itu batasnya apa? Dokumen ini, ia melirik naskah, jelas multibahasa dan kemungkinan multilapis. Kita bicara tantangan filologi, bukan sekadar alih bahasa. Raka tersenyum, memiringkan kepala. Terjemahan utuh. Satu naskah, satu makna lengkap, satu alur koheren. Setiap kutipan, setiap istilah teknis, setiap bagian puitik. Tidak ada celah interpretasi yang dibiarkan menggantung. Ia memutar kursi, membelakangi mereka sejenak untuk menatap langit Jakarta yang berangsur jingga. Terdengar adil, bukan? Profesor Melin Wang mengangkat tangan sedikit. Saya perlu menegaskan, karakter Tionghoa di naskah semacam ini bisa jadi bukan Mandarin modern, melainkan Han klasik, dengan referensi ke dinasti tertentu. Itu. Semakin bagus, potong Raka, suaranya tenang tapi dingin. Tunjukkan pada kami semua kehebatan Anda. Hasan Rashid menggeser kacamata. Kalau ada lagu-lagu liturgi dalam bahasa Arab praklasik atau kutipan tasawuf Persia abad pertengahan, kita butuh konteks untuk menemukan padanan yang. Hasan, Raka menoleh, menyebut namanya seolah sudah lama kenal. Selama ini Anda dibayar mahal untuk mengatasi konteks. Hari ini, buktikan. Di ujung meja, Robert saling menyengir, menutupi gugupnya dengan gaya santai. Kalau ada Latin Gerejawi, Sanskerta Weda, atau bahkan Ibrani Rabinik, saya siap bantu menyambungkan. Bagus, Raka memotong lagi. Saya suka mendengar percaya diri. Publik juga suka. Konten yang bagus untuk media. Matanya menyapu kamera CCTV di pojok ruangan. Tak ada awak media, tetapi Raka tak butuh wartawan untuk mengabadikan pertunjukan, ia sudah menyiapkan tim produksi internal. Dalam hitungan jam, potongan-potongan rekaman bisa meledak di jagat maya. Pertunjukan harus bernada dramatis dan memalukan bagi yang salah langkah. Santi melangkah ke depan, meletakkan sarung tangan katun dan lembaran plastik bening. Demi keamanan dokumen, ujarnya, harap gunakan sarung tangan dan pelindung. Tidak boleh ada pulpen menyentuh naskah. Raka menepuk tangan pelan, seperti dirigen yang memulai orkestra. Baik. Satu persatu. Dokter Samir, Anda dulu. Tunjukkan pada kita mengapa universitas membayar Anda untuk membaca masa lalu. Samir menarik napas panjang, memasang sarung tangan, dan menunduk di atas teks. Ruangan merapat. Jam Swiss itu kembali menggedor. Tak, tik, tak, tik, mendadak seperti metronom yang mengukur kadar gentar. Samir memicingkan mata, menelusuri kolom-kolom karakter yang tak biasa. Ia menuliskan catatan awal di tablet, interferensi bahasa, sinkretisme teks, lapis waktu berbeda. Bibirnya bergerak pelan tanpa suara. Ia mencoba menyusun peta di kepalanya, dari aksara Han ke Arab klasik, dari Arab klasik ke Sanskerta, dari Sanskerta ke Latin abad pertengahan, semua menyilang dalam satu gulungan cerita yang belum menunjukkan kunci. 15 menit.
20 menit. Keringat tipis muncul di pelipisnya meski AC menyala maksimal. Bagaimana? Suara Raka lembut, tapi syarat pisau. Samir menelan ludah. Saya bisa mengidentifikasi sumber-sumber, tetapi makna koheren keseluruhannya belum. Struktur teksnya melompat antar tradisi. Saya butuh lebih banyak waktu untuk. Waktu, Raka memutar kursi, menyilangkan kaki. Itu mata uang yang paling mahal di gedung ini. Ia memberi isyarat. Berikutnya, Profesor Melin. Profesor Melin mendekat, menyentuhkan mata ke kaca pembesar. Ia mendesah pelan ketika mengenali goresan-goresan Han yang bukan sekadar klasik, melainkan varian istana dengan idiom puitik yang hanya muncul di periode-periode tertentu. Tangan kirinya menahan tepi kertas, tangan kanan bergerak di atas tablet, menjodohkan idiom, menandai kiasan, menautkan catatan kaki di kepalanya. Ia mulai membaca sebaris, nada yang menunjuk pada ajaran moral tentang kearifan dan kesombongan. Ini, bisiknya, hampir pada dirinya sendiri, bisa mengarah ke narasi reflektif yang disisipkan aforisme. Tapi loncatan ke Sanskerta, ia menggeleng pelan. Memutus struktur kalau kita paksakan satu suara gramatikal. Raka mencondongkan badan. Kesimpulannya, sangat sulit untuk menyusun satu suara tanpa kompromi yang membuatnya kehilangan otentisitas. Profesor Melin menatap Raka dengan kejujuran ilmiah yang dingin. Saya butuh tim lintas bidang dan waktu berbulan-bulan. Di luar format acara kita hari ini, potong Raka, suaranya kembali datar. Hasan, giliranmu. Hasan Rashid maju. Aroma parfum kayu samar-samar menyertai geraknya. Ia mencari sajak-sajak dalam Arab klasik, mencoba mendengar irama di kepalanya, karena untuk teks lama, musik sering jadi kunci. Ia mampu menguraikan beberapa bait yang mungkin berasal dari hikmah sufi, tetapi ketika harus menyatukan dengan bagian Latin yang meminjam istilah teologis abad pertengahan, ruas jembatan itu retak. Kata-kata yang secara semantik tersambung, tetapi rohnya seperti tak sefrekuensi. Hasan meletakkan sarung tangan. Tuan Raka, saya bisa menjelaskan potongan-potongan dengan cukup yakin, tapi kalau harus utuh, saya tidak akan mengaku sanggup hari ini. Raka bersandar, mengetuk meja dengan kuku, tik, tik, tik. Menarik. 2 gagal. Tinggal 3. Robert Salim, yang tadinya santai, kini tak mampu menyembunyikan gugupnya. Ia maju, mencoba gaya khasnya, cepat, luas, tangkas. Beberapa menit pertama, ia tampak meyakinkan, melompat dari satu bahasa ke bahasa lain seperti pemain akrobat di atas tali. Namun ketika narasi menuntut konsistensi batin, kepiawaiannya berubah menjadi tambal sulam yang tak menyatu. Ia mundur selangkah. Saya tidak bisa menjanjikan keseluruhan tanpa riset lebih dalam. Raka menghela napas panjang, kemudian bertepuk tangan pelan, ironi yang memekakkan telinga. Para hadirin, standar akademik Anda sungguh mengagumkan. Ia berdiri, berjalan mengitari mereka layaknya predator yang mengecek kelemahan mangsa. Publik sudah menunggu pembuktian. Dan sejauh ini, yang saya lihat hanyalah alasan. Jam berdetak. Taktik. Taktik. Santi berdiri membeku di dekat dinding, seperti patung yang tidak berani berkedip. Di luar, langit Jakarta meredup, lampu-lampu gedung menyala satu persatu, dan bayangan panjang Raka jatuh di atas kertas-kertas tua itu, seolah-olah kesombongannya sendiri yang menutupi lapisan-lapisan pengetahuan yang enggan terkuak. Raka berhenti persis di ujung meja, menatap naskah itu sejenak, lalu mendongak menatap kelima tamu yang kini semakin kecil di bawah bangunan egonya.
Kesempatan terakhir, katanya pelan. Dokter Nadia Putri. Silakan mulai. Dokter Nadia menatap tajam pada teks, menarik kursi mendekat. Ujung jarinya bergetar halus, bukan karena takut pada Raka, melainkan pada kedalaman yang dirasakannya menganga dari halaman-halaman itu. Ia merunduk, menghirup pelan, dan mencondongkan tubuh. Pintu kantor mengetuk pelan dari luar. Semua kepala menoleh. Raka menyipitkan mata. Ia tak memerintahkan siapapun untuk mengganggu pertunjukan ini. Santi spontan melangkah ke arah pintu, tetapi Raka mengangkat tangan, menghentikannya. Ada senyum tipis di bibirnya, campuran kesal dan penasaran. Masuk, suaranya merendah, pekat. Gagang pintu berputar. Cahaya koridor memotong tepi ruangan marmer itu. Pertunjukan, yang sedari tadi berjalan sesuai skenario Raka, baru saja menerima unsur tak terduga pertama malam itu. Yang melangkah masuk bukan tamu undangan, bukan kurir, apalagi wartawan. Seorang perempuan berseragam biru tua mendorong troli pembersih, ember, kain pel, botol semprotan, dan sepasang sarung tangan karet yang warnanya sudah pudar. Usianya sekitar 52, wajahnya kecoklatan oleh matahari, rambutnya disanggul sederhana. Name tag plastik di dadanya bertuliskan, Lela Carmila, Cleaning Service, lantai 7-9. Begitu menyadari semua mata tertuju padanya, Lela menunduk spontan. Maaf, Pak, saya kira ruangan sudah kosong. Saya cuma mau ambil kantong sampah, ucapnya pelan. Senyum Raka melengkung, bukan hangat, melainkan seperti pisau yang tergosok halus. Tidak apa-apa, katanya, menoleh sekilas ke kamera CCTV. Justru bagus. Penonton kita butuh kejutan. Ia melambai ringan. Tetap di sana, Bu. Hiburan kadang datang dari tempat paling tak terduga. Santi gelisah. Pak Raka, saya bisa bawa Ibu Lela keluar. Tidak usah, potong Raka. Biarkan beliau menyaksikan bagaimana ilmu pengetahuan bekerja dan bagaimana ilmu kalah oleh realitas bisnis. Gelak kecilnya terdengar jelas di ruangan yang sunyi. Dokter Nadia, yang sudah duduk dan siap menelusuri teks, menatap Lela sebentar dengan tatapan manusiawi, bukan iba, melainkan pengakuan bahwa keberadaan Lela adalah bagian dari sistem yang menjaga gedung ini berfungsi. Robert mengangkat alis, pura-pura santai, tetapi ada kegelisahan di belakang senyumnya. Profesor Meilin menyapukan pandang fokus kembali ke naskah, jelas tak nyaman dengan teatralitas murahan sore itu. Hasan menekuk tangan di depan dada, menunggu giliran. Sementara Dr. Samir menarik napas panjang, seakan mengukur ulang batas-batas harga diri yang tadi barusan tergores. Raka berdiri di sisi meja, mengangkat lembar teratas naskah tua itu dengan 2 jari, lalu, seolah baru teringat sesuatu, menengok ke arah Lela. Bu Lela, katanya ramah yang dibuat-buat, bolehkah saya minta bantuan? Lela refleks mengangguk, meski jelas tak paham bantuan seperti apa. Coba lihat, Raka mendekat, menaruh kertas tepat di hadapan Lela, di atas troli yang kini berubah fungsi menjadi permukaan baca darurat. Menurut Ibu, ini bacanya bagaimana? Santi tersedak kecil. Pak. Raka mengangkat telapak tangan, membungkamnya. SSST santai. Kita eksperimen. Ia menatap para ahli dengan senyum mengundang bencana. Kalian tidak keberatan, kan? Toh, ini karya kolaborasi, orang paling pintar di ruangan, dan, ia menoleh ke Lela, orang paling rajin. Pipi Lela memerah. Ia menunduk lebih dalam, kedua tangannya meremas ujung kain pel pada troli.
Selama 15 tahun bekerja berpindah gedung, ia sudah kenyang dengan nada seperti itu. Menertawakan sambil tersenyum, menyamarkan hinaan sebagai candaan. Lela menatap kertas hanya sekilas, cukup untuk menangkap pola yang membuat sesuatu di dadanya bergetar samar, lalu buru-buru mengalihkan pandang. Maaf, Pak. Saya tidak sekolah tinggi. Saya cuma bisa bersih-bersih. Persis, Raka mengangguk puas, seperti mendapatkan jawaban yang diinginkannya. Lihat, kejujuran. 5 orang bergelar doktor di depan saya butuh alasan, sementara Bu Lela tahu batas kemampuannya. Ia mengedip ke kamera. Publik suka karakter yang tahu diri. Dokter Nadia menggeser kursi. Pak Raka, suaranya tenang. Kalau dimaksudkan untuk mempermalukan, saya menolak. Kita di sini membahas teks dengan metode. Raka tersenyum lebar. Tenang, Dok. Waktu Anda tetap milik Anda. Silakan melanjutkan. Nadia menarik kertas kembali dari troli dengan hati-hati. Ia memasang kaca pembesar, menyusuri baris demi baris. Sekejap, ruangan kembali tenggelam dalam jam berdetak dan dengung AC. Nadia mencatat, varian Latin monastik dengan interline glosa yang tidak lazim. Di sela-selanya, ide yang menggaungkan hikmah tentang kearifan versus kesombongan. Tetapi ketika ia coba menyatukan suara dari semua lapis itu, susunan gramatikalnya menolak dipaksa menjadi satu alur, seperti 4 biola yang masing-masing memainkan lagu berbeda tetapi di nada dasar yang sama. Nadia mengangkat kepala. Saya menemukan kerangka, tetapi untuk terjemahan utuh, kita perlu membuka lapisan demi lapisan. Ini bukan naskah yang dibuat untuk dibaca lurus, ini komposisi. Raka berdiri tegap, mendekat setengah langkah. Apakah itu berarti gagal? Nadia menatapnya. Itu berarti serius. Raka menghela napas, melirik jam. Baik. Cukup. Ia berputar, menatap seluruh ruangan. Para ahli sudah berbicara. Mereka butuh bulan. Saya butuh jawaban. Ia mendesis pelan, lalu meraih naskah itu lagi, dan kembali mengarahkannya ke Lela. Bagaimana kalau kita, untuk hiburan, mencoba lagi pada Bu Lela? Siapa tahu keajaiban kadang suka mampir lewat pel. Pak, Santi menahan, tolong. Tidak apa, Bu. Suara Lela kali ini nyaris tak terdengar, tetapi ada ketegangan di ujungnya. Ia menatap Raka, tidak menantang, tidak juga tunduk, semacam keteguhan kecil yang lahir dari bertahun-tahun memilih diam. Kalau Bapak mengizinkan, saya lihat sebentar. Raka mengangkat alis, seolah mendapat cukilan adegan yang ia cari dari awal. Silakan, katanya, tangan melambai anggun. Panggung milik Ibu. Lela menghela napas. Ia menaruh kain pel, melepas sarung tangan karet, lalu mengusap ujung jari di seragamnya, kebiasaan orang yang terbiasa bekerja bersih. Ia mencondongkan tubuh ke atas troli, menatap sudut kiri atas naskah, bukan ke kalimat paling jelas, melainkan ke catatan kecil nyaris pudar di marin, glosarium tangan yang berbeda dari penulis utama. Ada tanda nada kecil, ada pemisah, ada angka yang tak seperti nomor halaman. Dunia sunyi, bahkan jam Swiss seperti terlupa berdetak. Lela membuka mulutnya, dan yang keluar pertama kali bukan bahasa Indonesia. Dengan pelan, bersih, seperti membunyikan nada dasar, Lela membaca beberapa aksarahan klasik dengan intonasi penuh, bukan Mandarin modern, melainkan gaya istana yang memperlakukan karakter sebagai lajur makna ketimbang sekadar kata. Profesor Melin sontak menoleh, kursinya berderit kecil. Robert menurunkan tablet. Hasan menyipitkan mata.
Dokter Samir berdiri separuh, refleks akademisi ketika mendengar sesuatu yang langka. Lela berhenti sebentar, memindai baris bawah, lalu, tanpa gagap, melanjutkan ke bahasa Arab klasik dengan irama kasyidah yang halus, seperti orang yang pernah bertahun-tahun menyimak tilawah namun memaknai ilmu bahasa di baliknya. Hasan menutup mata sekilas, mendengarkan timbang kata, dan mendapati tajwid Lela bersih, bukan tajwid masjid, melainkan diksi teks. Sebaris berikutnya, Lela mengganti tempo, membaca Sanskerta tingkat Vaidika yang jarang dipegang orang, vokal panjang dan pendeknya tepat, sandi terjaga. Dokter Nadia meletakkan kaca pembesar, terpaku. Lalu Lela menggeser ke Latin gerejawi, bukan sekadar paternoster sekolah, tetapi formula komentaria yang biasa disisipkan biarawan, lengkap dengan elipsis dan singkatan yang hanya muncul di manuskrip. Ia menutup dengan sebaris Ibrani klasik, bersih dari pengaruh modern, mengangkat ulang tema yang sama, kearifan sejati dan kebutaan oleh kesombongan. Sunyi. Detik berikutnya, napas para ahli terdengar satu-satu, seperti ruangan baru saja muncul ke permukaan dari dasar laut. Raka mematung. Senyumnya hilang, matanya membesar, tangannya, yang tadi memegang tepi meja, melepaskan pegangan tanpa sadar. "Kau, apa barusan?" Suaranya pecah. Lela menunduk lagi, seakan memohon maaf karena telah melangkah ke wilayah terlarang. "Maaf, Pak. Saya cuma membacakan. Saya tidak menerjemahkan," katanya pelan. "Tapi kalau Bapak mau, saya bisa menjelaskan sedikit pola." "Dari mana kau belajar itu?" Raka memotong, keras, tapi terdengar lebih seperti orang ketakutan daripada marah. Lela menatap troli, tidak menatap siapapun. "Saya tidak lulus SMA di Jakarta, Pak," katanya jujur. "Tapi waktu dulu, ada yang saya pelajari." Lalu berhenti. Ia mengatup bibir, menahan sesuatu yang jelas bukan emosi biasa, semacam bendung yang jika jebol akan menyeret banyak kisah. "Sekarang saya cuma bekerja membersihkan." Profesor Melin berdiri, mencondongkan badan. "Maaf, Bu Lela," suaranya berubah dari rasional dingin menjadi hangat dan kagum. "Intonasi Han Ibu barusan tidak biasa. Itu gaya istana. Orang yang bisa menjaga nada begitu adalah orang yang pernah melakukannya lama." "Bagaimana Ibu?" "Cukup." Raka mengangkat tangan, tetapi tatapannya tersangkut di naskah, bukan pada Lela atau siapapun. Andaikan ego bisa terdengar retak, suara retaknya memenuhi ruangan. Selama ini ia memanggungkan pertunjukan untuk mempermalukan orang pintar. Kini, panggungnya merebut peran. Ia balik ke kamera, sadar bahwa semua momen terekam. "Bu Lela," katanya lambat, "kalau begitu, coba terjemahkan satu paragraf. Hanya satu. Jika benar, saya akan menganggap," ia menahan kalimat pertunjukan berlanjut, "saya akan dengar." Lela diam beberapa detik, seperti menimbang apakah membuka pintu lama yang ia tutup rapat-rapat bertahun-tahun. Lalu ia mengangguk pelan. "Baik, Pak." Ia menunjuk baris-baris yang tadi dibacanya. Bagian ini sebenarnya bukan campur aduk asal. Ini sengaja ditulis bersilang untuk menguji kecongkakan pembaca. Bahasanya beda, tapi pesannya sama. "Pesan apa?" Hasan bertanya, suaranya nyaris berbisik. Lela menarik napas. Suaranya kali ini Indonesia, jernih, tanpa gemetar. Hikmah sejati tidak tinggal di istana marmer, melainkan di hati yang rendah. Kekayaan sejati bukan dihitung dari kain, melainkan dari mampu melihat martabat pada setiap manusia.
Orang yang merasa dirinya lebih karena harta adalah orang yang paling miskin, sebab ia kehilangan penglihatan terhadap cahaya di dalam orang lain. Tak ada yang bergerak. Kata-kata itu tidak meledak, mereka mendarat, dan justru karena mendarat, mereka menggetarkan lantai di bawah kaki semua orang di ruangan itu. Raka menelan ludah, pucat. Untuk pertama kalinya sore itu, ia tampak kalah, bukan oleh dokumen, bukan oleh profesor, melainkan oleh cermin yang naskah itu sodorkan, dibacakan oleh perempuan yang selama ini tidak terlihat. Di sudut ruangan, jam Swiss kembali taktik. Santi meletakkan tangan ke dada, menahan napas. Para ahli saling pandang, kaget, kagum, malu. Narasi yang hendak Raka kuasai telah berpindah kendali, dan pusat gravitasinya kini berdiri di belakang troli pembersih, bukan di balik meja marmer. Bu Lela, Raka akhirnya bersuara lagi, tipis. Siapa Anda sebenarnya? Lela mengangkat wajah. Matanya tenang, bukan menantang, bukan merunduk. Tenang, seperti seseorang yang akhirnya berhenti bersembunyi. Saya Lela Carmilla, Pak, jawabnya. Yang selama ini membersihkan lantai 7. Ia berhenti sejenak. Dan sebelum itu, saya sesuatu yang lain. Beberapa hari berikutnya, hidup saya terasa berat. Meskipun sudah berusaha menenangkan diri, bayangan tentang masa lalu tetap menghantui. Setiap kali mendengar suara keras di luar rumah, hati saya langsung berdegup kencang, seolah ada ancaman yang mendekat. Saya tahu, trauma tidak bisa hilang begitu saja, tapi saya juga percaya, waktu akan membantu menyembuhkan. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam, telepon saya berdering. Itu adalah panggilan dari seorang teman lama bernama Budi. Suaranya terdengar ceria, namun sekaligus penuh khawatir. Aku dengar kabar tentangmu. Kamu baik-baik saja, kan? Tanyanya. Saya terdiam sejenak sebelum menjawab dengan nada pelan, aku berusaha, Bud. Semua masih terasa berat, tapi aku tidak menyerah. Perbincangan dengan Budi membuat hati saya sedikit hangat. Dia mengingatkan bahwa saya tidak sendirian. Bahwa selalu ada orang yang peduli, meski terkadang kita tidak menyadarinya. Kata-kata sederhana itu membuat saya merasa masih punya alasan untuk bertahan. Malam itu, saya memutuskan untuk menulis kembali di buku harian yang sudah lama saya tinggalkan. Pena saya bergerak pelan, menuliskan semua keresahan yang terpendam. Ternyata, menuliskan perasaan bisa menjadi cara untuk meredakan beban. Saya menulis tentang rasa sakit, rasa takut, tapi juga tentang harapan kecil yang masih tersisa di hati. Keesokan harinya, saya mencoba melakukan hal baru. Saya pergi ke taman kota, tempat yang dulu sering saya hindari karena ramai. Dengan langkah ragu, saya duduk di bangku kayu di bawah pohon besar. Angin sore bertiup lembut, membawa aroma dedaunan yang segar. Di sekitar, anak-anak berlari riang, tawa mereka menggema. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya bisa tersenyum tipis melihat kehidupan yang sederhana itu. Namun, senyuman itu tidak bertahan lama. Dari kejauhan, saya melihat seorang pria paruh baya dengan wajah yang sangat mirip dengan orang yang dulu pernah menyakiti saya. Darah saya seolah berhenti mengalir. Kaki saya gemetar, tangan saya dingin. Pikiran saya langsung berlari ke masa lalu, seakan semua penderitaan itu kembali nyata. Saya buru-buru berdiri, meninggalkan taman dengan langkah terburu-buru. Di perjalanan pulang, saya merasa marah pada diri sendiri. Mengapa saya masih begitu rapuh? Mengapa hanya sebuah bayangan bisa membuat saya runtuh kembali? Tapi kemudian saya sadar, penyembuhan memang tidak selalu berjalan mulus.
Ada kalanya kita maju, ada kalanya kita mundur. Yang penting, saya tidak boleh berhenti mencoba. Sesampainya di rumah, saya menyalakan lilin kecil di meja ruang tamu. Lilin itu bukan sekadar penerang, tapi simbol harapan. Saya menatap nyalanya yang bergetar, dan dalam hati saya berbisik, aku akan bertahan. Aku tidak akan membiarkan masa lalu merenggut masa depanku. Malam itu, untuk pertama kalinya saya bisa tidur sedikit lebih nyenyak, meski masih dihantui mimpi buruk. Saya tahu, perjalanan masih panjang. Tapi saya juga tahu, setiap langkah kecil yang saya ambil adalah kemenangan. Kalimat itu menggantung di udara. Sebelum itu, saya sesuatu yang lain. Tak ada yang berani menyahut. Raka Pratama menegakkan punggung, mencoba merajut lagi wibawa yang tadi tercabik. Di balik lensa CCTV, indikator merah kecil menyala, setiap detik terekam. Baik, Bu Lela Karmila, suara Raka terdengar lebih serak daripada barusan. Kalau Anda bukan sekadar petugas kebersihan, buktikan. Tadi Anda membaca. Sekarang, saya ingin struktur. Tunjukkan pada kami mengapa teks yang tampak acak itu sebenarnya satu komposisi. Lela menatap lembaran tua di troli. Ia tak langsung menyentuhnya, melainkan mengikuti napas sendiri sampai ritmenya tenang. Tangan kirinya menahan tepi plastik pelindung, tangan kanan menunjuk Marin yang tadi ia lirik. Kita mulai dari penanda suara, katanya tenang. Di sini ada tanda nada kecil, Z, yang biasa dipakai sebagai petunjuk intonasi dalam Han klasik saat teks dibacakan dalam ritus istana. Penanda ini berulang di setiap peralihan bahasa. Artinya, penulis sengaja menata teks seperti pentas, bukan bacaan lurus. Profesor Meilin Wang spontan mencondongkan badan. Dia benar, gumamnya, lirih. Tanda kecil seperti itu sering diabaikan penyalin modern. Lela melanjutkan, pelan tapi gamblang. Sesudahan, ada baris Arab yang disisipkan tanpa pemisah. Namun lihat di sini, alif lam bertemu kata benda dengan saj, yang seirama dengan kasyidah. Ini jembatan irama, bukan acak. Hasan Rashid mengangguk, matanya berkilat. Irama internalnya memang tidak putus. Lalu Sanskerta, Lela menunjuk baris berikutnya. Di sini bukan klasik biasa, melainkan level Vaidika. Perhatikan sandhi yang mengikat suku kata. Pola guru lagunya mengulang meter tertentu. Itu mengikat tema yang sama lewat musik bahasa berbeda. Dr. Nadia Putri menurunkan kaca pembesar. Komposisi polifonik, ujarnya, lebih kepada dirinya sendiri. 4 bahasa, 1 motif tematik. Ya, Lela mengiyakan. Motifnya hikmah melawan kesombongan. Setelah itu, Latin Gerejawi menambahkan komentaria, lihat singkatan, Kie, di sini, quote est, penanda biasa di glosa biarawan. Terakhir, Ibrani klasik menutup tema dengan bentuk paralelisme, 2 baris yang saling menjelaskan. Ia mengangkat pandang. Jadi, penulis menuntut pembaca untuk rendah hati pada alat, bahasa hanya alat. Makna duduk di atas alat. Sunyi padat. Bahkan Raka yang biasa cepat menyambar celah tak menemukan kalimat pengimbang. Lela menggeser lembar pelindung, mendekatkan naskah ke cahaya. Kalau Bapak mengizinkan, katanya, saya akan bacakan 1 siklus lengkap, lalu alih bahasakan tanpa mematikan musik aslinya. Raka menelan ludah. Silakan. Lela menarik napas. Yang mengalun pertama adalah Han klasik, lirih, bersendi, seperti biola tunggal membuka overture. Ia tak buru-buru, setiap karakter diartikulasikan dengan berat nada yang pas,
Tidak teatrikal, justru hemat, dan karena itu berwibawa. Ia bergeser ke Arab tanpa patah. Wazannya menyatu dengan ketukan jam Swiss. Anehnya, jam itu kini terdengar selaras, bukan mengganggu. Sanskerta ia bentangkan seperti hamparan mantra, vokal panjang, menggelegar halus, sandi menyatu, dan lengannya seperti ikut menggambar lekuk meter. Latin keluar tidak seperti pelajaran sekolah, melainkan suara ruang paduan suara, ada gema yang hidup di ujung suku kata. Dan ketika Ibrani menutup, suaranya jatuh tepat di not yang membuat dada semua orang bergetar, tak tahu kenapa, tapi mengerti. Setelah pentas 5 bahasa itu, Lela diam sejenak, ruang diberi waktu untuk menyerap. Lalu ia memberi alih makna dalam bahasa Indonesia, bukan kata per kata, melainkan alih jiwa. Kebijaksanaan tidak bernaung di singgasana yang tinggi, melainkan di telapak yang sanggup menyeka debu. Harta yang dihitung koin hanya memantulkan cahaya palsu. Harta yang sejati adalah mata yang tak buta. Saat menatap manusia lain, kata-kata itu mendarat. Dr. Samir Alwi, yang sejak awal paling kaku, mengusap sudut matanya cepat-cepat, seolah malu pada kelembutan sendiri. Robert Salim menurunkan bahu, flamboyannya runtuh, yang tersisa hanyalah kagum tulus. Hasan menatap naskah dengan rasa hormat seperti menatap misn yang baru disejajarkan. Nadia, yang selalu klinis, membiarkan mulutnya setengah terbuka, rasa takjub ilmiah yang jarang ia berikan pada siapapun. Meilin memegang tepi meja, pucat oleh bahagia melihat keindahan teknik yang selama ini ia jaga sendirian, tampil begitu utuh di mulus seorang perempuan yang orang-orang gedung hanya kenal sebagai penjaga kebersihan. Raka terengah pelan, seperti atlet yang baru menyadari napasnya pendek. Bagaimana Anda bisa menjaga musiknya? Tanyanya, kini tanpa sarkasme. Orang biasanya memilih tepat makna atau indah bunyi. Anda. Tidak ada pertentangan kalau kita tahu asalnya, jawab Lela lembut. Musik itu alat menahan makna agar diam. Oleh karena itu, alih bahasa yang baik bukan menukar kata, tapi menukar beban. Beban? Raka mengulang, seolah mengeja istilah baru. Beban bunyi, beban tradisi, beban konteks. Lela menatapnya. Kalau semua dibagi rata, bahasa manapun bisa memikul. Ruangan bergeser, pusatnya bukan lagi meja marmer, melainkan troli pembersih di mana naskah tergeletak rapi. Untuk pertama kali sejak acara dimulai, kuasa narasi lepas dari tangan Raka, dan ia menyadari itu. Alih-alih marah, wajahnya justru kacau, ada malu, takjub, dan entah bagaimana, lega. Bu Lela, suara Raka mengecil, tadi Anda bilang sebelum jadi petugas kebersihan. Anda sesuatu yang lain. Ia menelan. Apa itu? Lela tidak segera menjawab. Ia merapikan pelindung naskah, mengembalikan posisi troli seperti semula, gerakan kecil orang rapi yang tetap rapi bahkan ketika hidupnya tidak. Baru setelah itu ia mengangkat wajah, menatap satu persatu. Para ahli yang matanya kini jernih oleh rasa hormat, Santi yang menggenggam not tepat terlalu erat, dan akhirnya Raka, laki-laki yang membangun panggung untuk menghinakan, tapi tanpa sadar memanggil kembali seseorang yang selama ini bersembunyi. Kalau saya jawab sekarang, katanya, lembut namun tegas, jawaban itu hanya akan jadi gosip. Tidak adil untuk teks ini, dan tidak adil untuk orang-orang yang pernah mempercayai saya. Ia menarik napas. Tapi, karena Pak Rakaya menantang, biar saya jawab dengan cara teks menjawab, lewat pekerjaan. Pekerjaan apa? Tanya Nadia, nadanya hampir penuh harap. Pekerjaan membaca sampai akhir. Lela menunjuk lembar belakang naskah.
Bagian penutup berisi kunci, colophon dan catatan penyalin. Di sana tertulis sumber pengetahuan ini, tata bahasa yang dipakai, dan doa penutup. Lela melirik Raka. Kalau Pak Raka bersedia, biarkan saya menutup pembacaan sesuai ritus naskah ini. Setelah itu, apapun yang Anda tanya akan saya jawab. Siapa saya, dari mana saya belajar, dan mengapa saya menyapu lantai ini 15 tahun. Raka menatap para ahli. Melin mengangguk cepat, Nadia mengangkat tangan menyetujui, Hasan berbisik bismillah, Samir menutup mata sejenak seperti menyetujui ujian dimulai. Robert mengangkat jempol kecil, gestur sederhana, tapi jujur. Raka kembali pada Lela. Ada sesuatu di wajahnya yang baru, kerendahan yang belum selesai, tapi ada. Silakan, katanya, dan kalimat itu, untuk pertama kalinya malam itu, tanpa nada sinis. Lela menoleh ke Santi. Ibu, boleh minta air putih? Santi tersentak, buru-buru menuangkan ke gelas kristal. Lela hanya menyesap sekali, cukup untuk membasuh tenggorokan. Ia merapikan seragam, berdiri tegak di belakang troli. Gedung yang biasa bising terasa seperti ruang ibadat. Kalau begitu, ujarnya, menatap naskah dengan mata yang tak lagi bersembunyi, kita akhiri seperti ia diciptakan, dengan hormat. Ia menyentuh Marin, dan membuka bagian terakhir. Hari-hari berikutnya berjalan penuh warna. Saya mulai menemukan keberanian untuk keluar rumah lebih sering. Tidak selalu mudah, tetapi setiap langkah kecil terasa seperti kemenangan besar. Saya kembali ke pasar tradisional yang dulu selalu saya hindari. Hiruk-pikuk pedagang, aroma rempah-rempah, dan suara tawar-menawar yang ramai membuat saya teringat pada masa-masa ketika hidup masih sederhana. Saat sedang memilih sayuran, seorang ibu paruh baya mendekat dan menyapa, "Lama tidak melihatmu ke sini. Apa kabar sekarang?" Wajahnya penuh perhatian. Saya tersenyum samar, menjawab dengan jujur, "Masih belajar untuk kembali, Bu." Dia menepuk bahu saya dengan hangat. "Pelan-pelan saja, yang penting jangan menyerah." Ucapan itu sederhana, tapi terasa seperti pelukan bagi hati saya. Di rumah, saya mulai mencoba memasak kembali. Dapur yang dulu sunyi kini perlahan hidup. Aroma masakan memenuhi ruangan, membuat saya merasa seperti sedang membangun kembali potongan-potongan kecil kebahagiaan. Meski hasilnya belum sempurna, saya merasa bangga pada diri sendiri karena sudah berani mencoba. Malam itu, saya menyalakan lampu kecil di kamar, lalu membuka buku harian. Saya menulis tentang pasar, tentang ibu paruh baya yang menenangkan saya, tentang masakan yang hampir gosong tapi tetap saya nikmati. Saya menyadari bahwa kebahagiaan memang tidak datang sekaligus, melainkan hadir dalam kepingan-kepingan kecil yang sering terabaikan. Namun, di balik semua usaha itu, rasa takut masih kerap menyelinap. Suatu malam, ketika angin bertiup kencang dan jendela bergetar, saya terbangun dengan keringat dingin. Mimpi buruk kembali datang, bayangan masa lalu, suara teriakan, dan rasa sakit yang menghantui. Saya duduk di tepi ranjang, menahan napas yang tersengal. Alih-alih menyerah pada ketakutan, saya menyalakan lilin di meja. Cahaya kecilnya membuat saya merasa tidak sendirian. Saya menggenggam lilin itu sambil berbisik, "Aku sudah tidak sama seperti dulu. Aku lebih kuat sekarang." Kata-kata itu seperti mantra yang memberi saya kekuatan untuk menghadapi malam gelap itu. Keesokan paginya, saya menerima pesan singkat dari Budi. "Aku tahu ini berat, tapi aku percaya kamu bisa melalui semuanya." Saya membaca berulang kali, lalu tersenyum.
Dukungan kecil itu seperti cahaya baru yang menuntun saya keluar dari bayangan gelap. Saya sadar, perjalanan penyembuhan bukan tentang melupakan masa lalu, tetapi tentang belajar hidup dengan luka tanpa membiarkannya mendefinisikan diri saya. Saya tidak tahu berapa lama lagi perjalanan ini akan berlangsung, tapi saya yakin setiap langkah yang saya ambil membawa saya lebih dekat pada kedamaian yang saya cari. Hari demi hari, saya mulai merasa lebih ringan. Tidak berarti luka itu hilang, tetapi saya mulai bisa berdamai dengan kenyataan. Setiap pagi, saya membiasakan diri untuk membuka jendela lebar-lebar, membiarkan cahaya matahari masuk, seolah ingin menyinari hati saya yang masih sering diliputi bayangan. Suatu hari, Budi mengajak saya untuk menghadiri sebuah acara komunitas kecil di balai warga. Tidak perlu takut, di sana orang-orangnya ramah. Aku yakin kamu akan merasa lebih tenang jika dikelilingi orang yang mendukungmu, katanya. Awalnya saya ragu, tapi akhirnya saya mengiyakan. Saat tiba di balai warga, tangan saya bergetar. Suara ramai orang berbincang membuat saya ingin berbalik pulang. Namun, Budi menepuk bahu saya dengan lembut. Kamu tidak sendiri. Aku ada di sini. Kata-kata itu membuat saya memberanikan diri untuk melangkah masuk. Di dalam ruangan, suasana hangat terasa. Ada beberapa orang yang berkumpul, masing-masing dengan cerita dan beban hidupnya. Mereka berbagi pengalaman, ada yang pernah kehilangan, ada yang pernah dikhianati, bahkan ada yang juga pernah mengalami trauma serupa dengan saya. Saya mendengarkan dengan seksama, hati saya pelan-pelan luluh. Ternyata, bukan hanya saya yang pernah jatuh sedalam itu. Ketika tiba giliran saya untuk berbicara, suara saya sempat tercekat. Tapi perlahan, kata-kata keluar. Saya menceritakan luka masa lalu, ketakutan yang membayangi, dan bagaimana saya berusaha bertahan. Tidak ada yang menertawakan. Sebaliknya, mereka mendengarkan dengan penuh empati. Beberapa bahkan menitikkan air mata. Saya merasa diterima, dan itu adalah perasaan yang sudah lama hilang dari hidup saya. Sepulang dari acara itu, hati saya terasa hangat. Malamnya, saya menuliskan pengalaman tersebut di buku harian, Aku Tidak Sendirian. Ada orang lain yang mengerti. Dan itu membuatku lebih kuat. Hari-hari setelahnya, saya semakin rajin mengikuti pertemuan komunitas. Di sana, saya belajar bahwa kekuatan tidak selalu berarti tidak pernah jatuh, tetapi keberanian untuk bangkit setiap kali terjatuh. Saya mulai bisa tertawa lagi, meski sederhana, meski belum sepenuhnya bebas. Namun, perjalanan ini juga masih penuh ujian. Suatu malam, saya kembali bermimpi buruk. Dalam mimpi itu, saya dikejar bayangan hitam dan tidak bisa berteriak. Saya terbangun dengan tubuh gemetar. Tapi kali ini, alih-alih menangis, saya mengambil lilin kecil di meja, menyalakannya, lalu berbisik, "Aku masih hidup. Aku masih berjuang. Dan aku akan menang." Cahaya lilin itu bergetar, seakan mengamini doa saya. Untuk pertama kalinya, saya merasa mimpi buruk itu bukan lagi akhir, melainkan pengingat bahwa saya sedang dalam perjalanan menuju penyembuhan. Beberapa minggu kemudian, langkah saya terasa semakin mantap. Saya mulai menemukan rutinitas baru yang menenangkan hati. Pagi hari, saya berjalan kecil di taman dekat rumah. Melihat anak-anak berlari, mendengar kicau burung, dan merasakan angin sepo-sepu di wajah saya membuat dada saya terasa lapang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya bisa menarik napas panjang tanpa beban berat di dada. Di taman itu, saya bertemu dengan seorang nenek yang sedang memberi makan burung. Ia tersenyum ramah, lalu berkata, "Setiap hari saya datang ke sini,
Nak. Memberi makan burung membuat hati saya tenang. Kamu juga harus mencari sesuatu yang menenangkan hatimu. Kata-kata sederhana itu seperti nasihat yang datang tepat pada waktunya. Saya pun mulai rutin membawa roti sisa untuk burung-burung di taman. Ada rasa damai setiap kali melihat mereka berterbangan bebas. Tidak hanya itu, saya juga mulai kembali menekuni hobi lama, menulis. Pena saya menari di atas kertas, mencurahkan segala keresahan, harapan, dan doa. Kadang saya menulis puisi pendek tentang cahaya, kadang hanya coretan sederhana tentang rasa syukur. Menulis membuat saya merasa bisa berdialog dengan diri sendiri tanpa takut dihakimi. Pada suatu sore, Budi datang membawa beberapa buku. Aku pikir ini bisa membantumu, katanya sambil meletakkan buku-buku motivasi dan novel di meja. Saya terharu melihat perhatiannya. Kami duduk di teras rumah, membaca bersama dalam keheningan yang hangat. Sesekali, ia melirik ke arah saya dan tersenyum, seakan ingin mengatakan bahwa saya tidak pernah sendirian dalam perjalanan ini. Malam itu, saya menulis di buku harian, ada orang-orang yang datang membawa cahaya. Mereka tidak bisa menghapus masa lalu, tapi mereka membuat jalan ke depan lebih terang. Namun, bukan berarti semua hari berjalan mulus. Ada saat-saat ketika saya masih dilanda rasa takut. Misalnya, ketika mendengar suara keras mendadak, tubuh saya refleks gemetar. Atau ketika ada orang asing menatap terlalu lama, hati saya kembali diliputi cemas. Tapi kini, saya punya cara untuk menenangkan diri. Saya tarik napas dalam, menutup mata, lalu mengulang dalam hati, aku aman. Aku kuat. Aku tidak sendiri. Hari demi hari, mantra itu menjadi sahabat saya. Sedikit demi sedikit, saya merasa mampu menghadapi dunia lagi. Bahkan, saya mulai bercita-cita untuk membantu orang lain yang mungkin mengalami luka serupa. Saya tahu betapa sulitnya berjalan sendirian dalam kegelapan, dan saya ingin menjadi lilin kecil yang menuntun jalan orang lain. Suatu malam, ketika menatap langit penuh bintang, saya berbisik, mungkin ini awal dari hidup yang baru. Hari-hari berikutnya saya semakin berani melangkah keluar dari lingkaran ketakutan. Saya mulai ikut membantu kegiatan sosial kecil di lingkungan sekitar, seperti mengajar anak-anak membaca dan menulis di balai warga. Awalnya saya takut jika orang lain akan melihat kelemahan saya, namun ternyata senyum polos anak-anak itu mampu menghapus sebagian besar rasa cemas saya. Setiap kali mereka memanggil saya, Kak, ada rasa hangat yang tumbuh di hati. Saya sadar, meski hidup pernah merenggut banyak hal dari saya, masih ada kesempatan untuk memberi arti bagi orang lain. Mengajar membuat saya merasa berguna kembali. Saya bukan hanya korban, saya juga seseorang yang bisa menebarkan kebaikan. Budi sering datang menemani saya dalam kegiatan itu. Ia tidak banyak bicara, tapi kehadirannya selalu memberi rasa aman. Kadang, ia hanya duduk sambil mengamati anak-anak belajar, lalu sesekali memberi saran ringan. Di balik sikap tenangnya, saya tahu ia benar-benar tulus mendukung saya. Malamnya, setelah pulang dari balai warga, saya sering merasa lelah. Namun itu adalah lelah yang manis, lelah karena telah melakukan sesuatu yang berarti. Saya menuliskan di buku harian, aku mulai mencintai hidup lagi. Bukan hidup yang sempurna, tapi hidup yang jujur, penuh luka, namun juga penuh harapan. Suatu sore, ketika kami duduk di taman, Budi bertanya dengan hati-hati, apakah kamu pernah berpikir untuk memulai lagi? Maksudku, memberi kesempatan baru untuk hatimu. Saya terdiam cukup lama. Luka masa lalu masih membekas, dan gagasan untuk membuka hati terasa menakutkan.
Tapi di sisi lain, saya tidak bisa memungkiri bahwa perhatian dan kesabaran Budi telah membuat dinding hati saya mulai retak. Dengan suara pelan, saya menjawab, "Aku tidak tahu apakah aku siap. Tapi, mungkin suatu hari nanti." Budi tersenyum, tidak memaksa, hanya berkata, "Aku akan menunggu selama yang kamu butuhkan." Jawaban itu membuat hati saya bergetar. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya merasa masa depan tidak lagi begitu menakutkan. Saya mulai bisa membayangkan hari-hari yang lebih indah, meski jalannya masih panjang. Malam itu, ketika saya menutup buku harian, saya menulis, "Aku bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Aku lebih kuat, meski masih rapuh. Aku masih belajar, tapi aku sudah melangkah lebih jauh dari yang pernah kubayangkan." Beberapa bulan berlalu, dan perlahan saya merasa diri saya benar-benar berubah. Luka itu memang tidak pernah hilang sepenuhnya, tetapi sekarang ia tidak lagi mengendalikan seluruh hidup saya. Saya bisa tertawa lebih lepas, bisa berbicara dengan orang lain tanpa terus menunduk, dan bisa menatap masa depan tanpa rasa takut yang mencekik. Kegiatan sosial yang saya jalani semakin berkembang. Anak-anak di balai warga semakin banyak yang datang, dan mereka bahkan menunggu saya setiap minggu. Melihat mata mereka yang berbinar saat bisa mengejak kata-kata pertama, membuat hati saya penuh rasa syukur. Saya menyadari, dengan membagikan sedikit pengetahuan dan kasih sayang, saya juga sedang menyembuhkan diri sendiri. Pada suatu kesempatan, saya diundang untuk berbicara di sebuah acara kecil tentang pemberdayaan perempuan. Awalnya saya ragu, suara saya gemetar, namun ketika mulai menceritakan perjalanan hidup saya, tentang rasa sakit, perjuangan, hingga keberanian bangkit lagi, saya melihat banyak mata yang berkaca-kaca. Seorang ibu mendekati saya setelah acara dan berbisik, "Cerita kamu memberi saya kekuatan. Terima kasih sudah berani berbagi." Kata-kata itu membuat saya sadar, luka saya bukan sekadar penderitaan, tetapi bisa menjadi sumber harapan bagi orang lain. Budi tetap berada di sisi saya. Ia selalu hadir tanpa pamrih, menjadi penopang yang diam-diam menguatkan. Hubungan kami kini tidak lagi hanya sebatas sahabat. Ada benih perasaan yang tumbuh, meski kami tidak pernah terburu-buru untuk memberi label. Kami hanya saling mendukung, saling menghormati, dan itu sudah cukup untuk saat ini. Suatu malam, saat kami duduk di teras rumah, saya menatap langit yang penuh bintang. Dengan suara bergetar namun yakin, saya berkata, "Aku dulu pernah merasa hidupku sudah berakhir. Tapi ternyata, Tuhan masih memberiku kesempatan untuk memulai lagi. Dan aku memilih untuk menjalaninya." Budi menoleh, tersenyum hangat, lalu menjawab, "Kamu bukan hanya memulai lagi, kamu juga sudah menginspirasi banyak orang. Termasuk aku." Air mata menetes di pipi saya, bukan lagi air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan dan kebahagiaan. Malam itu, saya tahu, perjalanan saya belum selesai. Tapi saya sudah sampai pada titik di mana saya bisa berkata dengan lantang, "Saya bukan lagi korban. Saya adalah penyintas. Dan saya akan terus melangkah, membawa cahaya bagi diri sendiri dan orang lain." Hari-hari yang saya jalani kini terasa berbeda. Jika dulu setiap pagi saya terbangun dengan rasa takut, kini saya membuka mata dengan doa syukur. Luka masa lalu masih meninggalkan bekas, tapi bekas itu kini menjadi tanda bahwa saya pernah berjuang dan berhasil melewatinya. Kegiatan saya di balai warga semakin besar. Anak-anak yang dulu tidak bisa membaca kini mulai lancar, bahkan ada yang bercita-cita menjadi guru. Saya tersenyum setiap kali mendengar mereka berkata, "Kak, nanti kalau besar aku mau jadi seperti kakak."
Kata-kata polos itu membuat saya semakin yakin bahwa perjalanan hidup saya tidak sia-sia. Saya juga sering diminta untuk berbagi pengalaman di berbagai tempat. Awalnya saya merasa berat karena harus mengulang kembali kisah pahit yang pernah saya alami. Namun, setiap kali melihat ada orang yang terinspirasi, ada perempuan yang berani keluar dari lingkaran kekerasan setelah mendengar cerita saya tahu inilah alasan saya diberi kesempatan kedua. Luka saya menjadi kekuatan yang bisa menolong orang lain. Hubungan saya dengan Budi juga semakin dalam. Kami tidak terburu-buru untuk mendefinisikan segalanya, tetapi kebersamaan yang penuh pengertian membuat hati saya merasa tenang. Ia tidak pernah memaksa saya untuk melupakan masa lalu, justru ia selalu mengingatkan bahwa luka itu adalah bagian dari saya yang membuat saya lebih kuat. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam, saya duduk di beranda rumah dengan Budi. Angin berhembus lembut, langit berubah jingga. Saya berkata pelan, aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tapi aku tahu, sekarang aku tidak lagi berjalan sendirian. Budi menatap saya dan menjawab, kamu sudah jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Aku bangga padamu. Kalimat itu membuat hati saya penuh haru. Untuk pertama kalinya, saya benar-benar merasa damai. Saya menutup buku harian dengan satu kalimat terakhir. Hidup memang penuh luka, tetapi selalu ada kesempatan untuk bangkit. Dan ketika kita berani melangkah, kita bukan hanya menyembuhkan diri sendiri, tetapi juga menyalakan harapan bagi orang lain. Itulah akhir dari perjalanan panjang saya, bukan akhir sebenarnya, melainkan awal dari kehidupan baru yang penuh makna. Saya akan terus melangkah, dengan hati yang pernah hancur tetapi kini kembali utuh, membawa cahaya bagi siapa saja yang pernah terjebak dalam kegelapan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kisah ini menyentuh hati kamu, bantu kami menyebarkan kebaikan dengan like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan episode berikutnya di Gema Kebenaran. Tulis pendapatmu di kolom komentar, satu kalimatmu bisa jadi penguat untuk orang lain. Bagikan video ini ke teman atau keluarga yang membutuhkan. Sampai jumpa di kisah nyata selanjutnya.